Pemirsa, meninggalnya dokter PPDS di Riau semakin menambah daftar panjang permasalahan dokter PPDS di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Dr. Slamet Budiarto, Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore, Dr. Slamet. Selamat sore. Baik, Dokter Slamet, sejauh apa kemudian informasi yang saat ini sudah dihimpun oleh ID mengenai meninggalnya dokter PPDS di Riau ini? Apakah ID juga sudah menerima informasi terbaru terkait dengan hasil otopsi sementara dokter yang ditemukan tewas ini? Ya, kami tetap menunggu hasil otopsi lengkap. Yang pertama, ID sudah melakukan investigasi melalui di cabang. Fokusnya adalah biasanya kan kalau PPDS itu beban kerja. Tapi ternyata pada saat itu beban kerjanya nggak terlalu berat. Kalau nggak salah hanya 4 operasi lah. Jadi itu nggak berat. Ada lebih dari 2 dokter anestesi. Yang ketiga adalah mungkin apakah beban yang tidak berat di operasi ataukah ada beban kerja di selain operasi. Itu juga harus dilakukan penelusuran. Yang keempat, apakah ada faktor lain di luar pendidikan, misalnya masalah pribadi sama keluarganya dan lain-lain. Yang kelima adalah apakah ada kriminalitas di situ ataukah dibunuh atau yang lain-lain. Dan yang terakhir apakah dia bunuh diri atau tidak. Jadi itu saya kira kajian ID di situ, tapi kami hanya fokus pada beban kerja dan selama pendidikan gitu loh. Dan saya yakin nanti polisi akan mengungkapkan semua apakah itu bunuh diri ataukah dibunuh. Seperti itu. Oke, dan jika berbicara jam kerja yang selama ini banyak dikhawatirkan menjadi penyebab, seperti apa sebetulnya idealnya jam kerja untuk setiap dokter PPDS di rumah sakit? Ya, ini sudah menetapkan bahwa baik koas, residen, dokter intensif itu maksimal 40 jam atau dengan spare waktu 50 jam per minggu. Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan. Karena kalau tidak dalam rentang itu, maka sangat berbahaya sekali. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah dokter itu sendiri karena terlalu capek. Yang kedua adalah masyarakat. Dalam melayani jadi tidak fokus. Dan ditakutkan terjadi kecelakaan medis dan lain-lain. Jadi angka 40-50 jam untuk PPDS, koas atau residen itu ya itu harus mutlak, harus itu yang dijalankan. Kalau melebihi itu ya saya kira akan terjadi kelebihan beban kerja. Oke, dan selain juga saat ini menunggu terkait dengan hasil otopsi, apakah ID juga turut menginvestigasi penyebab meninggalnya dokter Alex bersama dengan pihak ID daerah? Dokter Slamet? Sudah dilakukan. Sedang dilakukan. Baik, dan kalau sosok dokter Alex Christo yang dokter Slamet ketahui itu seperti apa? Ya, info yang kami dapat tidak masalah, biasa-biasa saja. Ya. Tapi kan siapa yang akan mengawasi dalam 24 jam gitu loh. Memang ke depan dari pendidikan PPDS ini harusnya pengawasan melekat. Masing-masing misalnya ada satu angkatan 5 ya masing-masing saling mengawasi gitu loh. Karena kan nggak mungkin rumah sakit mengawasi atau konsulennya mengawasi. Yang bisa mengawasi ya temannya. Baik, Gitu. dan dari investigasi ID pusat bersama dengan ID daerah, sejauh ini hasilnya apakah ada indikasi yang mengarah pada kelebihan beban kerja yang dialami oleh dokter Alex dalam hal ini? Atau seperti apa, dok? Belum. Ada satu lagi juga, yaitu bantuan biaya hidup untuk dokter residen gitu. Saya tidak tahu apakah di rumah sakit tersebut, karena seorang residen itu kan biasanya udah menikah. Itu juga akan membawa beban berat selain beban kerja ya. Itu beban finansial. Jadi memang kita sudah mengusulkan kalau residen ya dia harus dibayar sesuai dengan pelayanannya. Betul. Nah, gitu. Baik.
Jadi kasus di Riau ini tentunya menambah daftar panjang permasalahan PPDS di berbagai daerah. Lantas evaluasi Ya, dari ID sendiri seperti apa untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali dan ditegaskan kembali artinya apakah dokter PPDS selama masa tugas begitu ya ini tidak diberikan upah yang layak atau sama sekali tidak menerima upah atau seperti ya, apa dokter? selama ini yang kami mendapat info seperti itu. Hmm, Ada yang nggak mendapat upah, atau ada yang mendapatkan upah tidak layak. Seperti itulah. baik. Jadi mereka tidak bisa kerja di luar. Hmm, Jadi kalau 4 sampai 5 tahun nggak kerja bagaimana? Nggak ada pemasukan. betul. Bisa kelilit utang. Itu membebani dia. Kalau sudah putus asa ya bisa seperti itu. Gitu loh. Betul. Jadi ke depan evaluasinya seperti apa dokter? Nomor 1 beban kerja. Hmm, Batas maksimal 40 sampai 50 jam seminggu. Yang kedua adalah penggajian. Jadi dokter residen harus digaji. Karena rumah sakit kan mendapat pendapatan juga. Yang ketiga pengawasan melekat antar residen, antar dokter residen, ya kan? Kemudian yang kelima adalah itu apa namanya? Perlindungan hukum, misalnya ada pasien mukul atau intimidasi dan lain-lain, itu harus jadi pegangan itu. Iya. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira akan meminimalisir. Kalau sekarang kan banyak sekali nih kemarin dokter yang kerja di rumah sakit bunuh diri, sebelumnya internship, sekarang dokter anestesi, sebelumnya di Manado juga dokter anestesi, PPDS juga kan gitu kan. Jadi seperti itu. baik, dan kita harapkan dengan adanya kasus ini semakin membuka ruang evaluasi bagi praktik dokter di Indonesia agar kedepannya bisa lebih Iya, memanusiakan para dokter dan juga betul, menjamin kenyamanan dan juga kesejahteraan para dokter. Terima kasih betul. Dokter Slamet Terima Budiarto, kasih. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atas kesempatan untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Terima Sore. kasih Mbak Rina. Baik, terima kasih.